Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sambutan salamnya kok kayak orang poso ini. Pripun kabarnya Bapak Ibu? Apik. Muga-muga sing melu acara iki padha kabeh mlebu nang surga. Amin ya rabbal. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-qa'iril ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zukhrina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha lil ummah wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Yang sama-sama kita hormati para alim, para ulama, para kiai, Bapak Kades, Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat. Insyaallah semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Berapa banyak orang ketika bulan Ramadan ini sudah mau datang, dia ngitung berapa hari lagi nggak makan siang. Kecuali di desa kita, namanya Desa Kemang Manis, karena walaupun Ramadan teh manis seliweran. Masya Allah, tabarakallah. Saya sudah tausiah 6 hari Bu selama Ramadan ini. Baru di Kemang Manis inilah ono teh manis, tapi orang iso ngombe piye. Insya Allah semua yang hadir mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa temanya disebut kegembiraan? Karena orang yang mendapatkan Ramadan ini futihat abwabul jannah, pintu surga dibukakan, wa ghulliqat abwabun nar, pintu neraka ditutup, dikunci, wa suffidat asyayatin, setan-setan dibelenggu. Kata Imam An-Nawawi, makna pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka, artinya kabar gembira. Makanya Nabi mengatakan, atakum syahrul mubarak, sudah datang kepada kamu bulan yang diberkahi. Moga-moga kita semuanya mendapatkan barokah Ramadan. Barokah iku apa Pak Ustadz? Barokah iku begini, misalnya saya punya tanah, Pak Kades punya tanah, Pak Kapolsek punya tanah, Pak dan Ramil punya tanah. Tanahnya sama ukurannya, sama-sama 20 kali 30, 20 kali 30, 20 kali 30. Tapi kemudian datang onta, dan onta itu turun di tanah saya. Ontanya turun di tanah saya, maka tanah saya itu disebut tanah barokah. Dari kata barokah yang beruku artinya onta turun. Kenapa tanah saya disebut barokah? Karena dengan turunnya onta di tanah saya dapat hewan tunggangan onta, saya dapat daging onta. Kalau saya potong, saya dapat bulu onta, kulit onta. Pagi-pagi saya dapat minum air susu onta. Artinya ada kelebihan kebaikan-kebaikan. Makanya Nabi 2 bulan sebelum bulan Ramadan wis ndonga. Apa doanya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, berikan kami berkah di bulan Rajab, berikan kami berkah di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Dan kita alhamdulillah sudah sampai ke bulan Ramadan, dan nanti malam yang ke, dari jawabnya saya ragu ini poso pora. Kenapa kita gembira bulan ini? Karena pada bulan ini hanya ada tarawih, tidak ada tarawih di bulan yang lain. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada. Subbuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Begitulah kebahagiaan kita. Tiap malam datang tarawih, malam ke-7 nanti malam, sampai akhirnya malam terakhir, dan kita mendapatkan kebaikan-kebaikan. Puncaknya mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Ada cerita Nabi Muhammad SAW kepada sahabatnya. Dulu orang-orang sebelum kamu namanya Bani Israel, mereka malamnya qiyamul lail, nggak tidur-tidur, orang turu. Siangnya jihad fisabilillah, malamnya tidak tidur, siangnya tidak kerja, malamnya ibadah, siangnya jihad. 80 tahun la ya'sunallaha tarfata ainin, tidak pernah maksiat kepada Allah tarfata ainin, walaupun sekedip mata. Mendengar riwayat itu sahabat Nabi berduka, bersedih. Kenapa kalian bersedih sahabat? Mereka umurnya 80 tahun qiyamul lail, malam siang berjihad. Kami malamnya tidur, siangnya nanam korma, berniaga, berdagang, ibadahnya sedikit. Dan umur kami nggak sampai 80 tahun. Umur kita cuma 40 tahun yang sehat. Di atas 40 mulai ada peningkatan. Meningkat gula, diabetes meletus. Meningkat jantung, serangan jantung koroner. Meningkat berat badan dan selainnya. Kalau kebetulan penyakit Bapak ada tersebutkan oleh mulut saya mohon maaf, dan harapan saya Bapak Ibu jangan tersinggung. Ibu Bapak mudah-mudahan nggak tersinggung ya, karena kuncin dengar ceramah Ustaz Somad itu satu, jangan tersinggung. Beberapa jamaah tersinggung pulang meninggal, bukan karena tersinggung, karena memang ajalnya sudah sampai. Ajal itu kalau sudah sampai tidak bisa ditunda sesaat, tidak pula bisa dimajukan sesaat. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Kita akan mati semuanya, maka kita dihidupkan Allah di Ramadan ini. Berapa banyak orang Kemang Manis, oh ya betul, Kabupaten Muara Papali, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Berapa banyak orang Kemang Manis ini yang ingin sampai ke bulan Ramadan, tapi ada yang lebih cepat daripada keinginan, malaikat maut. Kita dihidupkan Allah di bulan Ramadan. Apa tujuan Allah menghidupkan kita ini? Allazi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati, wal hayata, Allah yang menciptakan hidup. Yang menciptakan hidup siapa? Allah. Yang menciptakan mati? Allah. Kenapa kita dihidupkan Allah di Ramadan ini? Allah menghidupkan kita liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah mau melihat siapa yang paling baik amalnya. Ini di antara kita yang ramai ini, Allah tidak melihat siapa yang paling luas kebun sawitnya. Ustaz kok tiba-tiba ingat sawit? Ikut sawit. Allah tidak melihat siapa yang paling bagus mobilnya. Allah tidak melihat siapa yang paling bagus bentuk rupa wajahnya. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum, Allah tidak melihat badan kamu, wala ila suwarikum, Allah tidak melihat rupa wajah kamu, walakin yanzuru ila qulubikum, yang dilihat Allah adalah hati kamu yang bersih. Di Ramadan hati dibersihkan dari syirik, dari munafik, dari angkuh, dari sombong, dari takbur, dari riya, dari sum'ah, wa a'malikum, dan amal-amal kamu yang baik. Begitu banyak amal-amal barokah. Itulah mengapa kita di Kemang Manis senang bahagia menyambut Ramadan ini. Padahal petang biasanya, sore ibu-ibu siap di dapur masak. Ini saya curiga sore ini kayaknya nggak ada buka puasanya, maka tausiahnya nggak boleh lama-lama. Loh, nanti kalau saya lama tausiah, bapak pas pulang mau arab mangan dahar apa? Begitu nampak, oh rupanya sudah beli. Namanya apa? Gulai tunjuk. Gulai tunjuk. Iki piro? Iki siji, iki loro, iki telu. Jenenge apa? Gulai tunjuk. Mudah-mudahan yang tadi yang sudah dimasak juga berkah insyaallah. Amin ya rabbal. Petang ini petang saya biasanya tausiah itu malam. Tadi malam di Sarolangun, nanti malam di Merlung, langsung jalan darat pulang ke Riau. Biasanya kalau tausiah malam tuh saya menggelegar. Kenapa? Habis kolak masuk 2 mangkok. Ini sore-sore menjelang berbuka saya tanya sama Ustadz Ican Dahrizal Dahlan, Bang, ini tausiahnya jam berapa? Sore menjelang berbuka. Waduh,
Ini saya nggak bisa bersuara menggelegar ini. Mungkin nanti sore itu saya ceramahnya slow-slow aja. Marilah kita ingat mati, karena kita semua akan mati. Rupanya saya bisa juga bersuara menggelegar. Kenapa? Ini pertolongan Allah, sound sistemnya mantap. Allahu Akbar. Anda mau acara walimah, Anda mau acara nikah, Anda mau acara khitanan, pakailah sound system ini. Membangkitkan ekonomi umat. Hari ini kita semuanya bahagia. Dari senyum-senyum Bapak Ibu kelihatannya bahagia, dan dari senyum itu bisa saya lihat bahwa kredit sudah lunas. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita bahagia di Ramadan? Karena ketika kita keluar dari Ramadan, kita keluar seperti keluarnya dari rahim ibu kita. Ada bayi-bayi yang berdosa? Semua bayi-bayi keluar dari rahim ibu dalam keadaan bersih dari dosa. Begitu jugalah kita nanti keluar dari Ramadan ini hendaknya bersih dari dosa-dosa. Amin. Dosa mata, dosa telinga, dosa lidah, dosa lisan, dosa bibir, dosa mulut, dosa hidung, dosa kepala, dosa otak, dosa pikiran, dosa lintasan hati, dosa tangan, dosa kaki. Doakan supaya Ustadz Abdul Somad dosanya diampunkan Allah. Dosa kepada Allah bisa diampunkan dengan sholat tarawih, bisa diampunkan dengan sholat witir, bisa diampunkan dengan sholat sunat wudhu di waktu malam, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat. Tapi dosa kepada tetangga, dosa tonggone opo iso dihapuskan dengan sholat sunat usolli sunat taubat, minta ampun kepada tetangga, ya ora iso. Dosa kepada tetangga minta maaf. Maukah masyarakat Kemang Manis memaafkan dosa-dosa Abdul Somad? Wis selesai. Lebih baik minta maaf di Kemang Manis daripada mencari orang Kemang Manis di padang mahsyar. Betul? Saya mau mencari ibu di padang mahsyar, ya belum tentu ketemu. Saya mau nyari bapak orang Kemang Manis, saya tanya malaikat. Tanya malaikat, mohon maaf malaikat, ya saya mau nyari orang Kemang Manis, saya mohon maaf banyak kata-kata saya menyinggung perasaan mereka. Sayalah yang sudah menghabiskan paket mereka 2 giga. Saya mau jumpai orang Kemang Manis, malaikat. Apa kata malaikat? Mohon maaf, orang Kemang Manis di surga Jannatul Firdaus. Dari bunyi aminnya seperti nggak yakin. Amin. Belum tentu kita bersama, tapi ada jaminan dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Almar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Kita cinta karena Allah, cinta karena sawit cuma 25 tahun, replanting, jadi cintanya melanting. Cinta karena jabatan cuma 2 periode, selesai itu selesai, ditangkap KPK. Cinta karena rupa, wajah akan berubah. Dulu sebelum nikah alisnya bak mayang, alisnya bak semut beriring, rambutnya bak mayang terurai, bibirnya bak delima merekah, pipinya bak pauh dilayang. Begitu anak sudah 3, nggak usah diceritakan, batal puasa nanti. Rambutnya bak supu kompor. Tapi cinta yang abadi adalah cinta karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Kemang Manis ini orangnya lembut-lembut dan baik-baik. Dari mana Ustaz tahu? Dari pagarnya. Di tempat lain itu kalau saya tausiah pagar besi. Di Kemang Manis cuman tali plastik. Orang Kemang Manis ini mudah diatur. Ustaz tahu dari mana? Dari pengawalnya. Saya tausiah itu dikawal 3 lapis, TNI, Polri, Satpol PP. Tapi di Kemang Manis cukup dengan banser dan beberapa, tunggu jangan tepuk tangan dulu, tunggu saya akeh ini. Cukup dengan beberapa pendekar kita. Kenapa mereka tidak perlu dibuat jeruji besi? Karena orang lapar, nggak bisa, orang bisa ngelawan. Apa ya pilih? Ya wis lah cukup ngaye wis. Masya Allah, tabarakallah.
Saya sebenarnya mau memancing-mancing, apa betul sesuai dengan tema masyarakat Kemang Manis ini gembira? Ternyata dari senyumnya saya yakin, hakul yakin, ainul yakin, ain mata yakin, dengan mata kepala saya yakin orang Kemang Manis memang bahagia. Kalau waktu lapar aja bisa ketawa, apalagi waktu kenyang. Betul. Kadang saya ceramah di tempat lain, masyarakatnya udah nggak bisa ketawa, orang isong guyu. Saya ngomong dikit, dia ketawanya dikit aja. Oleh guyu. Ketawanya nggak sampai ke ujung. Langsung terbayang utang belum lunas. Tapi di Kemang Manis nih, Masya Allah. Saya tahu Kemang Manis, cuman saya pura-pura lupa. Kira-kira masyarakat ini lagi enggak, lagi sadar enggak? Kalau mereka sadar, mereka ingatkan saya. Tapi kalau jamaah udah bosan, terserahlah Pak Ustadz, mau Kemang Manis, mau Kemang Harum, mau Kemang Pahit, yang penting cepat selesai, aku mau pulang, mau buka puasa. Nah, kegembiraan kita karena Allah, gembira karena harta binasa, gembira karena kuasa sirna, gembira karena sahabat hari ini jadi kawan, besok jadi lawan. Tapi gembira karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau hati kita susah, maka kita ibadah. Usolli sunnatat duha rakaataini kalau kebetulan pagi. Kalau kebetulan jam loro, Pak Ustadz, ya orang duha. Usolli sunnatal hajat. Hajatnya apa? Ya macam-macam. Hajat supaya anaknya soleh, hajat supaya suami jangan dilarikan pelakor. Dari bunyi riuknya nampaknya banyak yang khawatir. Hajat supaya harga sawit naik, harga pupuk turun. Hajat supaya kita semuanya diberi. Tapi yang paling saya salut ini, yang masang tenda ini yang saya salut. Kok bisa masang tenda pas sesuai dengan jumlah jamaahnya? Ini yang Masya Allah hebat ini. Lain padang, lain belalang, lain lubuh, lain ikannya, lain kepala sama hitam, isinya macam-macam. Jamaah ini macam-macam isinya. Ada yang bagi saya nggak terlalu penting wajah Ustadz Somad. Yang penting saya mendengarkan suaranya. Itulah yang di samping tiang gawang sana. Hai guys. Tapi ada yang di depan ini, apapun yang terjadi saya mesti di depan. Anaknya nangis, yo tuku balon. Masya Allah, tabarakallah. Semua anak-anak yang dibawa ini jadi anak-anak yang soleh dan solehah. Anak-anak dibiasakan untuk digowo ke pengajian supaya nanti ketika mereka besar Allah bisa karena biasa. Nanti mereka setelah besar ditanya sama suaminya, dia menikah ditanya sama istrinya, mas, yo sampean waktu cilik dulu digowo nang di dangdutan. Tapi di Kemang Manis saya dibawa pengajian siapa? Pengajian Ustadz Somad dari Riau. Siapa jenenge? Ustadz Somad. Ustadz saiki wis mati. Ini lah jamaah ini. Cerita mati agak sedih lah sedikit. Kalian jaga juga perasaan saya. Saya kalau sudah mati, anak-anak ini yang akan mengirimkan Al-Fatihah ke saya insya Allah. Dan seandainya saya hidup, mereka akan jadi kades, mereka akan jadi polisi, mereka akan jadi tentara, mereka akan pulang ke kampung, dan mereka akan buat tablik akbar di tanah lapang ini. Mereka ingat dulu waktu kecil mereka minum es teh manis, dan mereka jadi kenangan luar biasa. Mereka kumpul dengan teman-temannya. Sampean ingat dulu Ustadz Somad datang kemari? Iya, mari kita buat lagi. Waktu itu tahun 2035. Mereka nelpon saya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz Abdul Somad? Betul. Si Urip. Iya, iki Ustadz Somad iki. Akhirnya saya pun datang ke Kemang Manis, dan waktu itu bapak ibu udah meninggal semua. Saya masih hidup. Kalau masalah mati ini saya terserah bapak ibu aja. Saya duluan, saya duluan pula. Saya selalu berpikir hari ini hari terakhir saya. Kalau aku hari ini terakhir mati, aku meninggalkan kenangan-kenangan yang manis di Kemang Manis. Hidup ini hanyalah sepotong kenangan, Besti. Maka tinggalkanlah kenangan yang baik. Mudah-mudahan saya menjadi kenangan yang baik dalam hidup Bapak Ibu. Jangan sampai waktu kita mati datang orang ngasih kabar si anu meninggal. Alhamdulillah. Dengan kegembiraan Ramadan. Foto pimpinan PT Khairul Imam, foto Pak Kades Kemang Manis, foto ketua panitia pelaksana. Iki mbuh sopo?
tokoh masyarakat, tapi gambar yang paling besar gambar Ustadz Abdul Somad. Begitulah orang Kemang Manis membesarkan hati Somad. Wongi cilik dibuat fotonya besar. Banyak yang melihat, loh kok orang podo ya, ini fotonya sudah diedit berkali-kali, wajahnya sudah dikasih skincare. Mari merajut semangat kebersamaan. Apakah di bulan Ramadan ini kita bersama-sama? Bersama-sama. Dari mulai tarawihnya bersama, selesai tarawih witirnya bersama apa ora? Ora. Beberapa orang begitu witir, sallu sunnatal witri thalatha raka'atin asabakumullah. Pergi keluar masjid, anaknya nanya, mama itu kok lu mau? Itu kenapa mereka pergi keluar masjid? Witirnya nang omah. Orang yang tarawih saja di masjid, witirnya pulang, itu berarti kita husnuzan dia witirnya di rumah. Bisa jadi witir di rumah, atau memang udah nggak tahan lagi memikirkan kolak, memikirkan masih, memikirkan ayam, akhirnya dia pulang. Tapi kalau sudah witir di masjid, nanti pulang ke rumah bangun malam tahajud saja, jangan witir lagi. La witrani fi lailatin, ora ana siji loro witir. Witir iku ganjil, siji loro telu. Nek witir loro telu tambah telu, siji loro telu papat lima enam, jadi 6 ya enggak witir lagi, orang witir meneh. Maka witir itu cuman sekali. Kalau mau witir di masjid, nanti bangun malam tinggal sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat, ora witir meneh. Jelas? Witir foto berjamaah bersama, habis witir tadarus. Apakah masyarakat Kemang Manis bertadarus? Nanti malam tadarusnya juz 7, karena biasanya kita ber-10. Saya, Pak Kades, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, Pak Kiai, Pak Ustadz, akhirnya kita 10 orang. Satu orang satu lembar, satu lembar, satu lembar, satu lembar. Kira-kira Bapak ini, mohon maaf ya Pak, saya nanya, boleh saya nanya Pak? Jangan tersinggung ya, jangan marah ya. Kebetulan tadarusnya satu grup dengan Pak Kapolsek. Kira-kira kalau Pak Kapolseknya salah, dikasih tahu atau menengahi? Mohon maaf Pak Kapolsek, jangan tilang saya ya. Tapi ini Kapolsek, ini salah Pak Kapolsek. Nun mati ketemu dengan qab min qablikum. Kalau Ustaz Somad yang salah dikasih tahu apa ora? Kasih tahu, Ustaz Somad iki salah, Ustaz Somad. Ini panjang. Jalikal, loh kok jalikal? Zalikal kitabula raiba fi. Loh piye iki? Fa raiba fihi hudallil muttaqin. Oh muttaqin sapa muttaqin? Pakai qaf, muttaqin. Begitu 3 kali dikasih tahu, ditegur, tutup Quran, pulang merajuk. Tadarus bukan mau menunjukkan kehebatan kita. Berani sampean negur saya, nggak tahu saya ki sapa. Saya S1 di Mesir 4 tahun, S2 di Maroko 2 tahun, S3 saya di Sudan, saya lama di Arab, berani negur saya. Ustadz, kalau cuma lama di Arab, onta lebih lama. Tadarus bukan menunjukkan kelebihan kita, tadarus bukan menunjukkan kehebatan kita, tadarus menunjukkan kelemahan kita. Kalau mau nggak disalahkan orang, baca Quran sendiri, di kamar sendiri, dengar sendiri, salah sendiri, nyasar sendiri, masuk neraka sendiri. Betul? Makanya baca Quran didengarkan orang. Kenapa selama ini Ustaz Somad kalau baca Quran nggak pernah salah? Ya nggak pernah salah, orang nggak pernah didengar orang, baca Quran ya nggak pernah salah. Rubbatalil Quran wal Quran yal'anu. Berapa banyak orang yang baca Quran dilaknat oleh Quran. Berapa banyak orang baca Quran dilaknat oleh Quran. Kenapa dilaknat Quran? Karena bacaannya salah. Alhamdulillah Ustaz Somad, saya nggak pernah salah. Kenapa nggak pernah salah? Memang nggak pernah baca Quran. Lebih baik pernah salah karena pernah baca daripada nggak pernah salah karena nggak pernah
baca. Tapi lihat dari seragam-seragamnya, ini masyarakat Kemang Manis ini punya grup wirid Yasin kelihatannya. Ibu ada wirid Yasin di Kemang Manis? Alhamdulillah, saya cuma menebak-nebak aja tadi. Ini selama bulan Ramadan off. Saya pun grup wirid Yasin di rumah selama Ramadan stop. Tapi nanti diperbaiki lagi, dilanjutkan dengan semangat yang baru insya Allah. Amin ya Rabbal. Besok hari Senin, hari Selasa, saya bersama teman-teman akan membuat buka bersama 1000 orang. Allahu Akbar. Bapak Ibu dari Kemang Manis yang mau datang silakan datang, ongkos tanggung sendiri. Tulis saja di Google Pesantren Nurul Azhar Riau, enter, Sherlocknya sudah dikasih. Awas kalau tidak datang. Dari mana duitnya? Ini dari jamaah semua. Kita buat buka bersama 1000 orang, anak yatim, fakir miskin, yang kaya raya, yang rakyat jelata, dari mulai diplomat sampai penjual tomat sampai Ustadz Somad. Duduk di lantai yang sama, makanan dengan menu yang sama, supaya kita merasakan kebersamaan. Ustadz Somad ini ngomong kebersamaan, tapi dia sendiri tidak menampilkan kebersamaan. Kami duduk di bawah, dia di atas, karpetnya 2 lapis. Kami duduk di bawah, dia di atas tinggi. Bukan salah saya, oh panitia yang buat kok. Saya maunya di bawah bersama kalian semua, besti. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya dari atas ini melihat payung-payung seakan-akan ini sedang berada di padang Arafah. Panjang umur sehat badan kita berhaji ke Baitullah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarikalak. Sebelum Anda membayar ONH haji, bayarkan dulu 2-3 sak semen untuk Madrasah Diniyah Hidayatul Mubtadiin Kemang Manis. Bagi yang tidak bawa uang, silakan isi kotak dengan cincin, gelang dan rantai. Mana panitia yang bawa kotak? Cepat sedikit sebelum hati ibu tertutup. Cepat. Nah, kalau bisa kotaknya banyak ke ibu-ibu. Bapak-bapak ini nggak terlalu banyak megang uang. Mereka hanya megang surat tanah. Adapun uangnya semua ibu yang megang. Betul, Bu? Oh, betul katanya. Kata si ibu, kalau bapaknya mau pergi, sampean nek lungo, orang gawa duit banyak-banyak. Engko apa, Bu? Itu Masya Allah. Tolong kotaknya naik juga ke atas, karena di sini banyak ikan-ikan paus, ikan hiu, ikan lumba-lumba banyak. Mudah-mudahan selesai tabligh akbar ini, pembangunan Madrasah Diniyah Hidayatul Mubtadiin Kemang Manis selesai. Bapak punya rumah besar, kalau meninggal rumahnya tinggal, betul? Bapak punya mobil mewah, kalau mati mobilnya tinggal, betul? Ibu punya cincin, gelang, subang, rantai, anteng, gelang kaki, kalau meninggal gelangnya tinggal, betul? Ibu, boleh saya tanya ya? Jangan tersinggung ya, jangan sakit hati ya. Kalau bapak meninggal, ibu mau ikut? Yang kekal abadi hanyalah sodako, somat pula katanya. Yang kekal abadi adalah sodako untuk pembangunan pondok pesantren, pembangunan Madrasah Diniyah Hidayatul Mubtadiin Kemang Manis. Ustadz Abdul Somad hadir di sini. Mudah-mudahan kehadiran ini membawa rahmat dan barakah untuk pendidikan anak-anak kita, insya Allah. Lihatlah anak yang baik-baik itu, anak-anak yang baik. Siapa yang sanggup mengajarkan sholat kepada mereka? Siapa yang sanggup mengajarkan baca Quran kepada mereka? Yang sanggup itu hanyalah guru-guru yang ada di Hidayatul Mubtadiin. Hidayah. Kotaknya, saya heran kenapa jantung saya ini tiba-tiba detaknya tidak normal. Rupanya kotak sudah dekat. Ibu tadi memasukkan uang ke dalam kotak 1 juta. Amin. Di rumah ada di lemari 100 juta. Amin. Yang masuk ke kotak 1 juta. Amin. Yang tinggal di lemari kamar di rumah 100 juta. Amin. Tiba-tiba nanti malam mati. Pertanyaannya, yang dibawa mati yang 1 juta apa yang 100? Yang 1 juta itulah yang dibawa mati. Yang 100 siapa yang megang? Mereka megang, Bu. Kalau di tangan 100 juta itu yang nangis cuman sebelah kanan, yang sebelah kiri jelas. Serahkanlah semuanya.
cabut gelang, rantai, anting, masukkan semua. Kalau ada yang giginya emas, masukkan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sawirnya luas, duitnya banyak, sugih, mobilnya mahal, walaupun bunyi klaksonnya kredit, kredit, kredit. Begitu kita meninggal, sawit akan dibagi ke ahli waris, mobil akan dijemput oleh leasing karena baru bayar DP nunggak 2 bulan. Yang kekal abadi mengalir ke kubur kita adalah 2-3 sak semen untuk hidayatul mubtadiin. Karena di sana anak-anak belajar sholat, anak-anak sholat tarawih, anak-anak sholat witir, pahalanya mengalir untuk bapak ibu yang berwakaf, berinfak, yang bersedekah. Ya Allah, yang berinfak, bersedekah, berikanlah mereka kesehatan, kelimpahan rezeki ya Allah. Setiap hari Allah kirimkan malaikat. Apa kata malaikat berdoa untuk yang bersedekah? Allahumma ati munfiqan khalafa, yang bersedekah beri mereka ganti ya Allah. Bagaimana dengan yang tidak bersedekah, yang pura-pura khusyuk dengan ceramah biar supaya kotak lewat? Allah adil, Allah kirim juga malaikat. Apa kata malaikat? Allahumma ati mumsikan talafa, yang tidak bersedekah binasakanlah dia ya Allah. Saya nggak nakut-nakuti, tapi waspadalah. Insya Allah yang belum bersedekah sekarang karena lupa bawa dompet, nanti langsung transfer banking. Begitu buka handphone, cari rekeningnya, langsung ke QRIS, langsung transfer ke Hidayatul Mubtadiin. Setelah transfer, lihat hasil transfer, nangis, meleleh air mata. Ditanya sama suaminya, sampean kenapa? Salah ketik, terencana nolnya 5. Kalau 5 kan 100.000, ternyata yang diserang transfer 6 sejuta. Sejuta yang salah transfer itu yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu. Anak-anak ini seperti daun yang hijau. Siapa yang sanggup menjaganya? Ada Syiah, ada Wahabi, ada Khawarij, ada aliran sesat, ada agnostik, ada sekuler, ada liberal, ada komunis. Yang bisa menjaganya hanyalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mbah Hasyim Asy'ari pulang dari Makkah bersama dengan Mbah Wahab Hasbullah, bersama dengan Denanyar, bersama dengan Mbah Bisri Sansuri, mendirikan Nahdlatul Ulama, kebangkitan para ulama. Pecinya dipakai oleh anak-anak kita. Mudah-mudahan kita sampai mati berpegang kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. La ilaha. Bapak dulu yang mengazankan anak bapak waktu lahir. Waktu lahir anaknya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan diminum teh manis dingin. Karena kalau sekarang ini dengar azan ini, perasaan semua azan ini kok yang mirip kayak azan maghrib kabeh. Atau saya aja yang merasa gitu, atau bapak ibu juga? Ibu mendengar azan merasa azan maghrib? Kok podo ya? Ternyata rasaku juga rasamu. Nah, kita satu perasaan sama bapak. Rasa apa? Rasa lapar. Kebersamaan. Kita nggak bisa berteman kalau satu kenyang, satu lapar. Kita nggak bisa berteman kalau yang satu prihatin, yang satu memprihatinkan. Hari ini kita bisa bersama. Kenapa? Karena kita sama-sama satu perasaan. Iya Ustaz Somad, itu enak di atas pentas ada karpetnya. Aku ya berdiri, saudaraku. Kalau ada kalian yang tak dapat karpet, saya juga berdiri. Bedanya kalian cuma berdiri, aku berdiri ngomong aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang duduk, ada yang berdiri, ada yang ngomong, tapi kita sama-sama dalam satu kebersamaan, sama-sama diikat dengan ikatan la ilaha illallah. Kenapa Ustaz Somad ini dari tadi ngulang la ilaha illallah, la ilaha illallah? Karena memang kita diajarkan mengulang-ulang. Afdaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Karena kita nanti mau saat mati, anak-anak kita ini yang akan membisikkan ke telinga kita la ilaha. Ibu ajarkan anaknya tahlil, bapak ajarkan tahlil, pindah rumah tahlil, ngusir hantu dari kebun tahlil, ngusir tukang kredit tahlil, ngusir orang kesambat tahlil, mengusir hantu setan tahlil, ada orang meninggal tahlil. Karena kita nanti mati akan dibisikkan ke telinga kanan tahlil. Kalau anak-anak ini tidak disekolahkan ke Hidayatul Mubtadiin, jangan khawatir, jangan sampai bapak ibu perlu cemas. Saya takut nanti bapak ibu waktu mati bukan dibisikkan la ilaha illallah, anaknya akan bisik mana surat tanah. Hari ini bapak ibu boleh tersenyum, tapi nanti apa yang saya katakan ini bisa saja terjadi. Siap jaga anak-anak kita? Insya dengan kegembiraan Ramadan, merajuk semangat kebersamaan,
bangkitkan ukhuwah Islamiyah dan watoniyah. Bapak Islam, Ibu Islam, saya, kita ini namanya ukhuwah Islamiyah karena sama-sama Islam. Ini orang Jawa semua. Ada orang Melayu. Melayu yo lari. Itu orang Melayu itu jagung. Ada orang Batak. Horas. Oh, banyak juga Batak. Ada orang Minang. Bahakaba sana ambu kasadonyo lay ranca. Banyak juga Minang. Biar ada orang kita sesulena. Banyak juga orang Mandailing. Ada Kareba, Madeceng. Banyak juga orang Bugis. Tapi saya tengok yang jawab orangnya itu aja. Walaupun Batak, walaupun Minang, walaupun Jawa, walaupun Melayu, walaupun Bugis, diikat dengan satu ikatan, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Itu namanya ukhuwah Islam. Yang satu lagi ukhuwah watoniyah. Tadi malam saya di WhatsApp, Ustadz Somad, saya mau ketemu Ustadz di mana? Yang WhatsApp ini orang Kristen Protestan, enggak Islam. Saya mau ketemu Ustadz. Saya bilang saya di Sarolangun, nanti kita ketemu di pesantren, silakan datang ke pesantren. Saya sekarang menuju pesantren. Saya bilang saya sampainya tengah malam, karena saya dari Sarolangunnya jam 10. Waduh, kalau gitu kita ketemu kapan ya? Kalau gitu kita ketemu siang. Sebelum saya ke Kemang Manis, kita ketemu dulu. Tadi ketemu di Jambi, di rumah Ustadz Ican. Tidak Islam. Itu namanya ukhuwah watoniyah. Jadi saya kalau cerita ukhuwah watoniyah ini bukan cuma ngomong, bukan cuma ceramah. Saya sudah menjalin hubungan watoniyah duluan. Yang saya anehnya, kok bisa orang Kemang Manis ini kok bisa tahu saya tadi ketemu sama orang gak Islam? Sampai kemarin dibuat judul watoniyah. Saya tadi ketemu dengan saudara yang tidak Islam, tapi kita diikat dengan satu ikatan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Misalnya terjadi banjir bandang, nauzubillah, 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 banjir. Datang banjir bandang, air bah datang. Tiba-tiba datang orang yang nggak Islam mau tenggelam. Bapak, Ibu langsung tarik tangannya tolong atau tanya dulu, sampean agamanya apa? Ibu nanya dulu atau langsung tolong? Bapak nanya dulu atau langsung tolong? Kalau ada yang nanya, sampean apa? Islam, tolong. Sampean, nanti kalau kita nanya, kita pasti akan banyak pertanyaan. Sampean apa? Islam. NU apa Muhammadiyah? Kita nggak nanya selama dia manusia. Ada seorang perempuan nakal, WTS. Dia sedang kehausan, nggak ada timba. Dia ambil sepatu bot bekas tapak kakinya bau busuk. Dia masukkan ke dalam sumur. Dia lihat ada seekor anjing yang kehausan. Dia kasih ke anjing. 3 makhluk yang kotor, yang jahat, yang jelek. Anjing najis mughalladhah. Kalau sampai anjing menjilat kulit kita, itu bukan cuma disiram, tapi disiram dengan 7 air. Salah satunya dengan air bercampur dengan tanah. Karena bakteri dari lidah anjing hanya bisa dimatikan dengan bakteri yang ada di dalam air tanah. Tidak mati dengan deterjen, tidak mati dengan mama lemon. Matinya dengan bakteri yang ada di dalam air tanah. Begitulah hebatnya ajaran Islam. Anjing najis mughalladhah, kotor. Sepatu tempat tapak kaki busuk, kotor. Perempuannya nakal, kotor. Tapi saat dia memberi minum kepada seekor anjing, Allah mengampunkan dosa-dosanya. Kalau memberi minum anjing saja diampunkan dosa, apalagi ngasih minum Ustaz. Kenapa Ustaz nggak dikasih minum? Puasa. Saya ngasih tahu ini, mana tahu nanti ada yang komen waktu video ini diupload di YouTube, nanti ada yang komen, tega benar Ustadznya kok nggak dikasih minum. Nanti Bapak dari Kemang Manis komen di bawah, ini puasa bodoh. Udah tahu pengajiannya bulan puasa. Walaupun puasa Ustadz bisa menggelegar, ini karena doa dari orang Kemang Manis semuanya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah perbuatan baik kepada seekor anjing bernilai amal soleh? Dijawab Kanjeng Nabi, fi kulli kabidin ratbin sadaqah. Dalam setiap hati yang basah ada sedekah. Walaupun seekor anjing, maka dia tetap ada bernilai sedekah. Tapi jangan gara-gara ini semua pulang besok beli anjing. Ini ceritanya kan dulu Bani Israel. Kalau zaman sekarang punya anjing boleh untuk apa? Jaga kebun sawit, karena diambil brondolnya. Brondol diambil ninja, ninjanya digigit anjing, rabies, mati kontan.
boleh jaga kebun, jaga rumah. Kebetulan ada orang Kemang Manis, wow, duitnya nggak diletakkan di bank tapi di bawah tempat tidur. Kamarnya dikunci, kuncinya disimpan, rumahnya dikunci, kuncinya disimpan, pagarnya dikunci, kuncinya disimpan, mobilnya dikunci, kuncinya disimpan, kuncinya hilang. Perlu dijaga, tapi sekarang kita tidak perlu karena banyak security, banyak pesilat-pesilat tangguh yang luar biasa. Kita sekarang dalam keadaan aman dan damai. Ini namanya ukhuwah watoniyah. Di Indonesia ini dua-duanya ada, ukhuwah Islamiyah ada, ukhuwah watoniyah ada. Tiba-tiba di Kemang Manis ada perempuan, laki-laki, rambutnya pirang, kulitnya putih, matanya biru. Ya seperti saya ini lah lebih kurang. Tiba-tiba datang naik sepeda di Kemang Manis, rambutnya pirang, matanya biru, kulitnya putih. Lalu bapak nanya, ikut siapa? Ikut siapa? Bule. Istrinya Bule, suaminya Pak Le. Apakah dia saudara kita? Saudara ukhuwah Islamiyah? Tidak, karena dia tidak Islam. Saudara ukhuwah watoniyah? Tidak, karena dia bukan orang Indonesia. Lalu dia saudara kita apa? Namanya ukhuwah insaniyah, sama-sama manusia. Kita menolong makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. La yabitu sab'anan. Orang Islam yang rajin tarawih, yang rajin ke Makkah umrah, yang pergi haji, yang hatam Quran, tapi kalau tetangganya ada yang kelaparan, la yabitu sab'anan, dia tidak beriman karena membiarkan tetangganya kelaparan. Wajaruhu ila jambihi ja'i'un, sedangkan dia tidur dalam keadaan pulas, ngorok, tetangganya sampai tidak makan. Itulah pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu. Tahukah kamu siapa itu pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul. Itulah orang yang menyia-nyiakan anak yatim. Wala ya'uddu ala ta'amil, dan dia tidak memberikan makan orang miskin. Tapi di Kemang Manis ini saya yakin dan percaya tidak ada fakir miskin yang tidak makan, tidak ada anak yatim yang tertunda uang sekolahnya. Kenapa? Karena orang Kemang Manis ini sugih kabeh insyaallah. Dari mana Ustaz tahu? Dari tanamannya keliling, dari truk-truknya buh itu punya sopo, dari mobil-mobilnya insyaallah semakin banyak. Selesai Ramadan, Syawal, melimpah ruahlah rezeki orang Kemang Manis insyaallah. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna billah wa bihadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Perasaan kami nggak pernah latihan bersama, tapi kok yang nyambung ya. Ternyata orang kalau sudah sehati sejiwa itu begitu Bapak Ibu. Saya ke Kemang Manis ini udah berapa kali? Baru pertama kali. Tapi kok kelihatannya kita udah lama kenal ya. Kata jamaah, Ustaz aja yang sok akrab. Mana grup hadrohnya? Masya Allah. Apa nama grup hadrohnya, Bu? Hah? Nama grup hadrohnya Syauqul Mustafa. Syauqul kalau pakai Syauqul rindu. Mustafa orang yang pilihan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Tapi jangan salah jawab. Nanti kalau ditanya, apa jenenge grup hadroh di desa Kemang Manis itu? Syauqul pakai kap. Kalau Syauqul artinya duri. Syauqul arti duri, pakai kap. Syauqul Mustafa, kerinduan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masalah persenan nanti kita bahas ya. Jangan sampai wonge wis ngaji, wonge wis yasinan, wis tahlilan, tapi pas anak nikah, pas anak rabi, sing tampil ora Syauqul Mustafa, sing tampil siapa? Kipot tunggal, cinta satu malam, kiong racun, kucing garong, selimut tetangga, pulang-pulang berbadan dua. Katanya udah ngaji, katanya sudah selamatan, katanya cinta sama Nabi Muhammad SAW, tapi kenapa masih ada maksiat? Datang acara walimah iku sunnah, tapi melihat perbuatan maksiat iku
haram. Nek ono sunnah nek haram. Kalau ada sunnah dan ada haram bertabrakan, datang apa orang? Saya datang. Sudah sampai pintu nggak jadi, ngelihat artisnya pakai rok pendek. Saya takut kalau saya masuk nanti pas makan salah suap. Saya ngelihat jamaahnya ngelihat mata saya, akhirnya saya pulang. Yang acara walimah komplain, kenapa Ustaz Somad nggak datang? Kami susah-susah ngantar surat undangan, kenapa Ustaz nggak datang? Saya sudah datang. Nek Ustaz datang ke orang melebu, aku orang melebu. Kenapa nggak masuk? Karena waktu di pintu saya lihat, daripada saya malu, bagus saya pulang. Bahaya bapak-bapak, ibu-ibu kalau pakai keyboard tunggal, artisnya pakai rok pendek. Sing delok ikut menetes air liur. Pulang ke rumah menetes air mata. Tapi alhamdulillah, ibu-ibu semua ini adalah bidadari-bidadari surga bapak semuanya. Kenapa? Karena perempuan bersolek untuk suaminya apa untuk suami orang? Untuk suaminya, bukan untuk suami orang. Maka dengan hadrah mereka tidak pakai solek jahiliyah, mereka tidak membuka aurat, mereka menutup rambutnya, menutup wajahnya, dan mereka berada di belakang. Mereka tidak di depan. Dulu zaman saya kecil itu kalau ada acara perempuan tampil di depan, nyanyinya biasa aja, make upnya luar biasa, 3 inci. Tapi hari ini perempuan diletakkan di belakang, sehingga perempuan dengan laki-laki tidak campur aduk. Dari tali plastik ke kiri laki-laki semua, dari sini ke kanan perempuan, ada juga laki-laki. Ini pengawal-pengawal, ini pengawal emak-emak garis keras. Majelis kita ini majelis zikir, majelis kita ini majelis sholawat, majelis kita ini insya Allah majelis yang diridai Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Habis temanya sudah kita bahas, kegembiraan, merajut kebersamaan, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah. Tadi saya berdiri di sini jam 5 kurang 15, sekarang sudah jam 6 kurang 15. Walaupun saya nggak ngelihat jam, saya sudah tahu bahwa saya berdiri 1 jam, terasa dari kesemutannya. Kira-kira kalau saya lanjutkan sampai azan maghrib masih tahan? Bapak masih kuat? Ibu masih sanggup? Saya nggak kuat. Kami masih mau lanjut perjalanan ke Merlung. Nanti buka puasanya nggak tahu entah di mana. Habis itu baru kami pengajian malam, lanjut ke Pekanbaru. Doakan supaya kami sampai selamat dengan sentosa. Di akhir tausiah, di ujung menjelang berbuka, di saat mustajab berdoa, 3 doa yang tidak ditolak: dakwatul walid, doa ibu, doa bapak untuk anak; dakwatul shaim, doa orang yang berpuasa; dakwatul musafir, doa orang yang musafir. Di petang yang penuh berkah ini kita sama berdoa, mudah-mudahan Kemang manis jadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bapak Kades, Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil diberikan kesehatan, istiqomah iman dan Islam. Semua warganya, masyarakat, anak muda dijaga dari perbuatan maksiat dan dosa. Keluarga kita semuanya sakinah, mawaddah, warahmah. Dan kita diakui sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah.